ada sebuah toko yang bernama Toko Buah Yu. Nah, Toko Buah Yu ini mengangkat 50 keranjang nenas yang dari kota Layang ke Shanghai. Nah, karena perjalanan yang cukup jauh, maka nenas-nenas ini membusuk dan terpaksa dibuang. Sayang ya, 50 keranjang nenas. Anda bayangkan tuh berapa biji di dalam satu keranjang itu. Tapi akhirnya busuk dan harus dibuang. Nah, di seberang Toko Buah Yu itu, Bapak Ibu, ada suami istri yang pada saat itu kondisi bisnisnya, kondisi ekonominya sangat tidak baik, ya sangat sulit sekali. Tidak ada apa-apa yang bisa mereka jadikan makanan, sehingga tidak ada yang bisa mereka juga jual. Nah, ketika mereka melihat 50 keranjang nenas itu dibuang, mereka merasa sayang. Lalu kemudian nenas-nenas yang sudah busuk itu mereka kumpulkan, lalu mereka olah menjadi makanan yang enak, yaitu dodol nenas. Nah, Bapak Ibu, luar biasanya usaha dodol nenas ini berjalan dengan sangat lancar. Ya, bahkan dodol nenas mereka ini menjadi makanan khas daerah Tiongkok Selatan. Sampai kerajaan juga menikmati makanan ini, mencicipi dodol nenas ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, sayang sekali si tetangganya Toko Buah Yu ini, karena melihat kesuksesan dari suami istri ini yang dodol nenasnya sudah terkenal di Tiongkok Selatan, merasa iri hati. Lalu kemudian pada malam hari dia pergi ke rumah suami istri ini. Di pintu tokonya dia menempel sebuah kertas yang bertuliskan, tolong dibaca Mbak Titus. Oke, sih, mantap. Sudah bisa jadi kepolang. Tian Zetao, ya, oke lah. Tian Zetao. Nah, yang artinya adalah langit tahu. Itu katanya, langit tahu, ya, seperti itu. Nah, ketika sepasang suami istri melihat tulisan Tian Zetao ini, mereka akhirnya mengerti bahwa rupanya ada yang tidak suka dengan mereka, gitu ya. Ada orang yang tidak suka dengan mereka dan menginginkan usaha mereka ini tidak berjalan. Jadi ada orang yang ingin merusak usaha daripada sepasang suami istri ini. Lalu kemudian mereka merenung sejenak, lalu si suaminya tertawa. Wah, mantap istriku, katanya. Kebetulan aku sedang berpikir mencari nama toko kita, katanya gitu. Waduh, ini benar-benar berkah, katanya gitu. Hari ini ada orang yang menuliskan nama toko kita, katanya, dan mengirimkan di depan pintu kita. Waduh, mantap, bagus sekali. Istriku, Kaisar kan pernah memakan dodol nenas kita, bukan? Nah, Kaisar itu kan putra langit, katanya. Jadi cocok sekali dengan tulisan ini, katanya. Maka mulai hari ini kita akan memakai nama ini untuk toko kita, Tian Zetao. Wah, setuju, kata si istri. Kemudian ketika mereka memakai nama tokonya Tian Zetao, justru semakin terkenal dan semakin terkenal. Nama toko mereka yang menjual dodol nenas yang sangat enak. Wah, Bapak Yu, pemilik toko buah nenas, akhirnya merasa kepanasan. Wah, rencananya gagal, tapi dia tidak menyerah. Kemudian besoknya dia berpikir lagi dan akhirnya dia datang lagi ke toko suami istri itu. Dan dia melukis di dinding tokonya, yaitu gambar seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurungnya. Dia tulis, Puyao Lian, tidak tahu malu. Lalu suami istri ini bagaimana? Dia terdiam. Tapi sejenak, kemudian suami istrinya berkata, hah, kita gunakan saja kura-kura ini sebagai logo makanan kita, katanya. Sebagai simbol dari makanan kita, katanya. Nah, dodol nenas kita ini bisa mengobati batuk dan bisa membuat orang panjang umur, katanya gitu ya. Kura-kura ini kan panjang umur, usianya panjang bukan? Iya ya kan? Nah, makanya kita taruh di logo makanan kita gambar kura-kura ini.
Dan Bapak Ibu, semenjak saat itu logo kura-kura ini terkenal di Shanghai. Bapak Ibu, dari cerita saya ini ada pesan moral yang kita mau tangkap. Kira-kira anak muda lah, Chandra, apa pesan moral yang kamu tangkap dari cerita ini? Mengubah hal negatif jadi positif. Mantap, oke, ya itu pesan moral utamanya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk ketiga orang. Kalau mengubah hal yang negatif menjadi positif.